Maka bayangkan ketika itu kita yang dijemput Allah. Sebelum penjemputan itu datang pada diri kita, malaikat Israel datang pada diri kita. Maka di saat itulah segeralah kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ampunan Allah ini kita dapat, Pak, Masya Allah, ardu as-samawati wal ard, luasnya kebahagiaan itu seluas langit dan bumi. Dalam pengajian kita selalu kita andalkan hati senang walaupun tak punya uang. Kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kesenangan hati dan pikiran. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini ma'rifataka wa mahabbataka. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran fi ayati 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segeralah kita semua kepada ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi. Ampunan Allah, untuk mendapatkan surganya Allah seluas langit dan bumi. Itulah tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini kita mau bicara tentang Rajab.
Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Asy-Syakirin, dan juga yang kita hormati Bapak Ketua Porsil Deli Serdang, Desa Sumber Melati Diski. Insya Allah Deli Serdang. Insya Allah Deli Serdang. Amin, mudah-mudahan kita berhasil insya Allah. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah subuh Forum Silaturahmi Desa Sumber Melati Diski, yang mudah-mudahan senantiasa diberkati Allah yang Maha Suci. Amin ya Rabbal. Apalagi sebentar lagi kita akan masuki program sedekah. Insya Allah nanti diperapatkan bersama kemana yang kita akan arahkan. Apakah bisa untuk menempatkan kepada galangan yang bertanikah dia, yang menjahitkah dia, dan yang lain sebagainya. Jadi insya Allah mudah-mudahan forum ini bisa menghidupkan suasana lahir dan batin kita. Kalaulah memang ada kita punya di sini tukang jahit, kenalkan sama kita. Buat apa kita bikin jahit tempat yang lain kalau ada di forum kita ini tukang jahit? Buat apa kita pergi tempat yang lain kalau ada yang lainnya? Inilah forum ini mau kita kembangkan. Mudah-mudahan forum sedekah inilah yang menghadirkan kepercayaan, karena sedekah itu berasal dari sedekah, kepercayaan. Maka saling percaya, saling menegakkan, saling membangkitkan kebersamaan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ternyata teriknya matahari itu menyadarkan kalangan hamba Allah bahwa mereka punya banyak dosa, menyadarkan kalangan hamba Allah bahwa mereka bukan siapa-siapa. Jumudnya waktu itu menempatkan kondisi bahwa kita harus menyadari inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kembali kepada Allah. Inilah nanti yang mereka berpikir, berharap Allah berikan ampunan. Maka datanglah inna rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan bulan umatku. Bulan Jumud, di bulan Jumud inilah bulan introspeksi diri. Makanya dekat itu Bang, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulannya Allah, bulan penuh ampunan. Sya'ban bulannya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW setelah pulang Isra wal Mi'raj, beliau kampanyekan itu kebaikan. Karena beliau sudah menyaksikan bagaimana surga, beliau sudah menyaksikan bagaimana neraka, beliau menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Nabi Muhammad sampaikan itu kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan Sya'ban itu bulanku, cabang-cabang kebaikan Sya'ban, cabang-cabang kebaikan. Ini bulanku ya Allah, bulan inilah aku melangsungkan kebaikan satu dengan yang lainnya, termasuklah Porsil ini.
Maka porsil ini di samping menggalang silaturahmi, yang kedua mewujudkan tingkat keyakinan ayanda. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Bukhari Muslim. Barang siapa mengakui dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kekekalan, karena semuanya nyata-nyata di akhirat. Apakah surga dia ataukah neraka dia? Tentulah surga yang kita harap. Maka apa kata Allah? Falyukrim dhaifah, muliakanlah tamunya. Izin Pak, banyak kali saya dapat pembelajaran dari porsil ini. Di samping silaturahmi, yang kedua menyambut tamu. Itulah awalnya kenapa tamu itu disambut. Wujud pengakuan iman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang mengenalkan masjid kita kalau bukan orang lain yang datang ke masjid kita? Apalagi ustadz yang berkeliling-keliling ke masjid musola di mana-mana. Bukan ustadz dan tamu tuh ingin dipuji dan dipuja, tapi memang Allah begitu indah mengajarkan keislaman di dalamnya. Sampai-sampai ada kisah di masa tabi'in, dan kisah itu terulang di masa modern. Seorang tamu datang, tapi jangan dipraktekin Pak, susah juga zaman sekarang ya. Ada perampok Bang, udah ngeten nih, delok ngumakui dan nengok itu dari pertama, nengok rumah itu pantau, ya, dipantau betul Pak. Tapi ini punya rumah betul-betul mengamalkan ini hadis. Mengamalkan ini hadis. Siapa-siapa yang mengakui beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Makanya orang banyak datang berwisata ke Indonesia nih Pak. Dulu masa Pak Harto, dulu semua orang mengatakan Indonesia ramah-ramah. Makanya disebut dengan Gemah Ripalo Cenawi. Tongkat dilempar tumbuh ubi. Masya Allah. Inilah indahnya Islam. Maka akhirnya ketok-ketok pintu datang. Apa yang terjadi? Diladeni itu tamu. Dibilang anggap ini rumah sendiri. Makanya ada hadis Rasulullah di riwayat Ahmad dan juga dikumandangkan oleh Bukhari Muslim Syekhoni, 3 hari dimuliakan tamu itu. Udah hari ketiga bukan tamu lagi. Cuman kadang tamu ini udah 3 hari nggak sadar diri. Nanti ada kisahnya lagi. 3 hari tamu itu. Makanya saya bilangkan mantap sekali forum silaturahmi ini, berkeliling masjid satu, nggak di sini-sini aja jemaahnya. Masya Allah. Udah lebih 3 hari balik lagi ke sini, jadi tamu lagi. Udah lebih 3 bulan tak kemana berputar, setiap bulan berjumpa lagi, tamu lagi. Masya Allah. Kalau dia pengadaan subuh Ahad sebulanan, tapi bukan sholat 5 waktu di Masjid Syakirin kan gitu. Itu dan namanya tuan rumah Pak BKM. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi akhirnya? Ini rampok 3 orang nih.
Yang dianggap tamu sama tuan rumah ini perampok. Tuan rumah tak pernah menganggap siapa tamu itu. Tahu dia itu adalah tamu. Anggap ini rumah bapak ya. Nanti nggak apa-apa pak, bapak mau tidur di mana saja tempat duduk silahkan. Tidur nyenyak, dinyenyakkan Allah si pemilik rumah. Sampai gampangnya si perampok tadi milih-milih mana harta yang mau dibawa. Sudah berkumpul semua di luar rumah, ini kisah nyata. Sudah berkumpul di luar rumah, bercakaplah yang pertama tadi. Yang pertama disambut oleh tuan rumah. Tega kita merampok orang sebaik ini. Tegakah kita merampok orang sebaik ini? Tak jadi orang tuh merampok pak. Udah dibungkus-bungkus pakai kain sarung, kemudian dibalikkan lagi, makin rapi pula tatanan TV di mana, guci keramik di mana. Bahkan dingantukkan Allah tadi tak terasa, perampok ini masuk ke kamar tak bangun semua pemilik rumah. Dirapikan lagi di mana, terakhir ditunggu sampai ngantuk-ngantuk. Pak, kami lapar. Iya, kan saya bilang makan situ ada. Bukan pak, gini pak, sebenarnya kami mau merampok rumah bapak. Masa? Tapi lihat bapak baik sekali, kami mau bertobat pak. Inilah dia kemenangan tuan rumah. Kemenangan tuan rumah, porsil, forum silaturahmi. Siapapun datang dari Binjai, datang pun dari Deli Serdang sana, bisa jadi porsil ini akan membesar seperti Pak BKM tadi bilang, bisa sampai ke Deli Serdang. Amin. Insyaallah Pak Tono. Amin ya Rabbal. Kenapa? Inilah yang didapatkan. Dari manakah kajian ini kita peroleh? Sadar kita bahwa kita milik Allah. Kembali kita kepada Allah. Di bulan Jumud Tubang, bulan terik, maka semua yang pernah memenggal kepala orang, minum Scott brandy tua dan sebagainya berbotol-botol, melawan orang tua, merampok, berzina, sadar diri, memohon ampunan Allah. Maka di bulan Rajab itulah datang bulannya Allah. Karena kita tahu di bulan Rajab itulah tanggal 27-nya Isra wal Mi'raj. Kita tidak kisah Isra wal Mi'raj kapan-kapan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita tak tahu kapan umur kita masih panjang, Ibu. Kita tak tahu apakah setelah pulang dari Masjid Syakirin, masjid yang penuh dengan rasa syukur, orang-orang bersyukur pada Allah, masihkah kita bernyawa? Pengumuman selalu mengumumkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si A, umur sekian, tinggal di sini. Maka bayangkan ketika itu kita yang dijemput Allah. Sebelum penjemputan itu datang pada diri kita, malaikat Israel datang pada diri kita. Maka di saat itulah segeralah kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ampunan Allah ini kita dapat Pak, Masya Allah, ardu as-samawati wal ard, luasnya kebahagiaan itu seluas langit dan bumi. Dalam pengajian kita selalu kita andalkan Kus Plus itu Pak.
hati senang walaupun tak punya uang. Kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kesenangan hati dan pikiran. Sampai-sampai orang ngomong apapun kita tak peduli. Tuh yang kaya kurang kaya bang, yang berkuasa kurang berkuasa bang. Berarti orang tuh yang miskin, sebenarnya kita udah kaya. Kekayaan hati inilah yang kita ingin harapkan. Dari mana? Karena kita sudah dapat ampunan dari Allah, maka segera mohon ampun. Tak usah bahas berapa besar dosa kita, berapa banyak kesalahan kita, semua pulangkan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayangkan, Allah ampuni segala dosa. Itulah kita ceritakan kemarin. 99 orang udah dipenggalnya kepala, hanya dia bertanya mau bertobat. Semua mengatakan tak ada tobat kau lagi, udah besar kayak dosa kau, maaf. Jadi 99. Terakhir bertanya dia tadi sama seorang tauhidi, bertuhankan Allah yang Maha Suci, udah siap ini pedang iman. Kalau sempat dikatakannya aku tak bisa diterima tobatku dan diampuni Tuhan, 100 lagi. Apa kata kiai tadi? Kalau kita pakai bahasa kiai, bukan saya tempat bapak minta bertobat, Allah. Artinya Pak, apakah saya diampuni? Apakah saya diampuni dan saya bisa terima tobat? Bisa. Lebih lagi kesalahan bapak yang bapak lakukan, Allah akan ampunkan. Campakkan pedangnya terus. Kalau begitu Pak, kasih saya jalan. Jalanlah. Di mana bapak rasakan tempat, di mana bapak situ untuk bermohon ampun pada Allah, itulah tempatnya. Di sana ada tempat yang tepat, menunjukkan tempat di mana dia bermohon ampun pada Allah. Sehingga akhirnya perjalanan separuh jalan meninggal dunia. Nah, inilah yang dikumandangkan oleh kalangan ulama. Maka di saat itu ditempatkan bahwa masuklah kepada penegasan hadis innamal a'malu binniyat. Niatnya sudah terpasang, dia lagi melakukan, tak nyampe ke depan, dia sudah dihitung 1. Kalau terlaksana, dia dihitung 2. Sedangkan berbuat jahat, niat dia pasang jahat, belum terkerjakan, belum terhitung. Karena hakikat dari kejahatan itu adalah merugikan diri sendiri dan merugikan orang banyak, maka dikenal dengan mungkar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu di akhir ceramah ini kembali kita kepada kupasan. Ada apa di bulan Rajab itu Ustaz? Dalam bukunya Utsman Al-Khaybawi Duratun Nasihin, beliau adalah seorang ulama kondang Timur Tengah. Bertubi-tubi editan buku yang beliau punya, tebal 3 jilid, dijelaskan bahwa dalam Rajab itu 3 kriteria. Rahmatullah, jim jurmul abdi, ba birrullah ta'ala. Jadi bulan Rajab itu di samping bulan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, diterangkan bahwa di bulan Rajab itu adalah kepanjangan seperti Ra, bulan yang penuh kasih sayang Allah. Di antaranya adalah Allah sayang sama Nabi Muhammad. Abu Thalib meninggal dunia, Siti Khadijah meninggal dunia. Nabi Muhammad seperti orang yang tak berdaya, linglung rupanya. Berganti sudut-sudut Ka'bah beliau selalu bersandar. Akhirnya Allah datang memberangkatkannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nanti kisah Isra Mi'raj kita sampaikan bersama. Bukan dipancing, bukan digantung Pak, memang digantung betul.
Ya, Nabi Muhammad gelisah Pak, bukan kita aja yang gelisah, Nabi Muhammad pun gelisah. Tapi Nabi Muhammad maksum, terpelihara, langsung diberangkatkan kapan? Di bulan Rajab nih. Jadi bapak nggak usah sungkan-sungkan dengan kegelisahan, ibu nggak usah gaduh-gaduh dengan keresahan. Pulangkan pada Allah dengan mohon ampunan, insya Allah akan Allah ampunkan. Yakinlah bunda ayanda, Allah maha pengampun. Jangan ranai berapa besar dosa kita, yang penting niat kita untuk datang memohon ampunan, Allah akan ampunkan. Yakinlah penuh dengan keyakinan. Kun fayakun. Yang tidak diampunkan Allah ada 3 diantaranya adalah asyirk, syirik. Bagaimanakah kisahnya? Nanti kita lanjutkan lagi. Banyak kali PR ya Pak. Nanti kalau dikupas semua sampai matahari terbit, udah ini lepas kita matahari terbit kita nih ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rahmat Allah ada di bulan Rajab. Kedua, jurmul abdi, setelah Jumud tadi, Jumadil Akhir, di bulan Rajab ini semakin luar biasa. Hamba-hamba Allah yang melihat Rajab adalah bulan Allah, di saat itu semakin berharap dosanya diampunkan Allah. Padahal Allah akan ampunkan dosa itu. Jurmul abdi, disitulah dosa-dosa hamba diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itulah masuk yang ketiga, birrullah, kebaikan-kebaikan Allah. Maya kebaikan Allah tuh, terampunkanlah dosa-dosa hamba Allah. Maka ketika itulah Allah tempatkanlah dengan rahmat yang luar biasa. Maka Rasulullah jadikanlah Sya'ban setelah Rajab adalah pertama dampingan dengan Allah. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah. Itu makanya ada Allah, Muhammad. Nih lain kali kita akan kupas berdampingan. Yang kedua adalah Nabi Muhammad menjaga niat tobat kita dengan diaktifkan kebaikan. Di antaranya adalah forum silaturahmi, keliling sebulan sekali, dapat berapa ratus warga yang disenyumi, tidak ada satupun yang terlewati, indah sekali. Amba kalau tak sibuk keliling-keliling nak bergabung juga sama Porsil nih, tapi syukur selalu dipanggil bulanannya. Itu pun tergantung dengan panggilan ke depannya. Maka inilah yang kita kembalikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang perlu kita lakukan Ustaz? Pertama, banyak istighfar Ibu Bapak. Ini menyambut Ramadan, banyak istighfar Bang. Yang kedua, udah mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada kedua orang tua kita. Bagaimana Nanda Ustaz kalau kami udah nggak punya lagi orang tua? Fatihah bun, Fatihah ya, Fatihah abang sekalian, Fatihahkan untuk orang yang kita cintai, orang tua yang kita sayangi dan tiada, Fatihahkan. Tentulah tak luput yang utama doakan setelah sholat. Barulah nanti yang ketiga bulan Rajab, insya Allah kita berjumpa dengan kajian Isra wal Mi'raj. Disitulah ada amalan yang disebut dengan banyak mengamalkan bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali setiap hari. 12 kali setiap hari. Mana yang ditekankan Ustaz? Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi mana permohonan ampun kita pada Allah sesungguhnya Pak? Kezoliman. Apa yang disebut kezoliman sejati? Syirkun, syirik pada Allah. Di mana awal sebab terjadi syirik itu? Menuhankan harta dan tahta. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua
Tidak kita dikendalikan oleh harta dan tahta, tapi kita yang mengendalikan harta dan tahta. Boleh kita jadi orang kaya, boleh kita jadi para penguasa, tapi yang paling boleh adalah kita pulangkan semua kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka insya Allah kita tak akan melakukan kezoliman, karena kezoliman itu berawal dari kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah menuhankan harta dan tahtanya. Terhantar kita untuk memperbaiki diri, terpasang niat kita untuk bertobat kepada Allah yang Maha Suci, hingga akhirnya kita dapatkan ketenangan hati dan pikiran kita, bagikan luasnya langit dan bumi, dan mendapatkan surga tempat kita kembali nanti sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada Allah mohon ampun, para bapak dan ibu sekalian saya minta maaf. Kita doa ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa wafiqna ila ta'atika wa la tadurhum warzuqna birrahum wa sahil umurana umurad dunya al akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tingkatkanlah ke rasa persaudaraan korsil yang kami cintai hingga semakin berarti demi kehidupan kami sehari-hari. Mematangkan kami untuk selalu meyakini Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Suci, agar tenang hati dan pikiran kami ke depan nanti. Jadikanlah kami keluarga yang penuh dengan sakinah mawaddah warahmah, dengan limpahan luasan rezeki halalan thayyibah mubarakah, atas kesakinan dan mawaddah rahman yang Kau berikan pada kami ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq li aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.